Tuhan Yesus Kristus, kami memanjatkan segala puji syukur padamu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih berkat rahmat Tuhan. Ajari kami firman Tuhan, untuk kami belajar firman Tuhan, supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu, damai sejahtera-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, salam kemenangan, salam sukacita. Ya, kita memasuki hari kedua ya setelah kita di refresh, disegarkan pikiran kita, roh kita, jiwa kita saat memuji Tuhan, juga dibekali oleh firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang isinya itu tetaplah berdoa. Dalam bahasa Inggris, pray continuously. Berdoa terus menerus dengan tekun, ya, jangan berhenti. Baik ada masalah maupun tidak ada masalah, tetap berdoa. Doa-doa yang kita naikkan, ya, baik di rumah, di gereja, kita ini menjadi tiang-tiang doa, ya. Doain ayah kita, ibu kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Kalau yang udah punya cucu, doakan cucu. Karena saya mendengar kesaksian dan juga membaca tulisan, doa-doa anak-anak Tuhan, doa-doa orang percaya ini naik ke sorga. Nah, situ tuh diperlihatkan, ya, ada satu mesin fax, doa-doa kita itu tertulis kertas, ada ke sebelah kanan, ke sebelah tengah, ke sebelah kiri, sebelah kanan. Kertas-kertas doa yang kita naikkan itu tertulis di hadapan Tuhan itu, ada yang sebelah kiri, ada yang ke tengah, ada yang ke kanan sebelah. Ada yang doa-doa kita diterima, ada yang ditunda, nunggu proses, ada yang ditolak. Contoh ditolak itu permintaannya mustahil, ya. Seperti minta pesawat terbang, wah itu belum waktunya ditolak. Kalau tunda diproses, ya nunggu dulu, bisa dijawab, bisa tidak. Nah, kalau disetujui, wah doanya dikabulkan. Cuma nunggu waktu, mau menurut waktu Tuhan, kairos Tuhan, ya. Apakah dalam 2 minggu doa dikabulkan, apakah 2 bulan, apakah 9 bulan, ada yang setahun, lebih dari setahun doa yang dikabulkan. Permintaan apapun, ya, misalnya minta doa anak mau dikabulkan tapi nunggu berapa lama kemudian. Ada nunggu proses, minta rumah dikabulkan tapi nunggu perizinan, dan Tuhan dana sediakan perizinan rumah nanti dalam waktu 9 bulan baru terrealisasi. Kan ngurus semua, notaris, surat menyurat semua 9 bulan. Ada yang jelas-jelas ditolak, misalnya pergi ke luar negeri, ke Amerika, kok ditolak? Itu kan bagus, gajinya gede, 50 juta, kok ditolak? Nah, ini ada alasan, tergantung kita mau nurut, patuh apa enggak nih. Kalau nurut sesuai firman Tuhan, ya kamu bahagia. Kalau kamu enggak nurut, enggak taat, ya tanggung jawabnya akibat perbuatanmu sendiri, kan. Ada kesaksian mau keluar negeri ke Amerika, udah jelas gajinya sebulan bagus lah, 50 juta. Dia udah jual rumah, pekerjaan pun dia tinggalkan, berangkat sekeluarga ke Amerika. Tapi sebelum berangkat, 2-3 hari sebelumnya minta hamba Tuhan untuk berdoa. Ketika hamba Tuhan berdoa, dia dengar suara Tuhan, pergi ke sana itu jalan menuju kehancuran. Wah, hamba Tuhan juga kaget, kok ke Amerika jalan menuju kehancuran. Udah terlanjur semua, udah rumah dijual, udah pekerjaan ditinggalkan, dia jalani, ternyata di sana visa tidak keluar, jadi imigran gelap, sampai di penjara. Pulang ke Indonesia menuju kehancuran, sampai rumah untuk kontrak pun gak bisa. Nah, itulah kalau berdoa itu harus di depan sebelum memulai segala sesuatu, jangan sesudahnya, lagi proses sudah berjalan, ya udah terlanjur semuanya, kan. Ya seperti kawan saya juga mau usaha nih, oh kita doa dulu, jangan sampai udah keluar dana udah dikeluarkan, mau usaha
catering makanan, ternyata hasilnya malah uang hilang, habis. Nah itu doanya udah ketelatan, udah proses, udah berjalan seharusnya sebelumnya. Ya, begitu juga lah ada orang yang terima warisan 1 miliar, dia buka steak di Kelapa Gading, bikin steak, udah sewa ruko, udah meng-hire ya, koki nyewa, dibayar, uang habis, baru minta pemberkatan, tolong doakan usaha supaya berhasil sukses. Nah ketika didoakan nggak sesuai kehendak Tuhan, udah terlanjur semuanya, dalam 2 bulan bangkrut, rugi, uang habis 1 miliar. Ya itulah karena doanya nggak di depan. Seharusnya segala sesuatu itu doa dulu. Kalau udah berjalan terlanjur semua, coba kalau doa mestinya jawabannya buka warteg sekitar 200 juta, dapat cuan untung sebulan 30 juta. Nah itu doa. Kalau Tuhan beri petunjuk baru doa berhasil. Kalau menurut kita baik, bagus, belum tentu benar. Kelihatannya baik, perhitungan semua kan bagus, baik, ternyata tidak benar. Nah itulah pentingnya doa yang harus di awal ya. Jadi Tuhan kita yang kita kenal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Roh Kudus itu Allah penuh keajaiban, mujizat. Ya, ajaib mujizatnya kalau di Alkitab di Perjanjian Lama, ketika bangsa Israel di depan ini laut teberau, di belakang tentara Mesir pada zaman Musa mau dibunuh, udah nggak ada jalan keluar, pasti mati. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar kan, air laut terbelah sehingga bisa bangsa Israel bisa melewati. Allah penuh keajaiban. Di padang gurun hawa panas, nggak ada air. Airnya mau dari mana? Andalkan Tuhan buat keajaiban, dari batu karang keluar air. Lalu mau makan apa? Mau makan daging dari mana? Ya, Tuhan kirimkan burung puyuh. Mereka bisa makan daging. Itu Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, penuh mujizat. Begitu pula di Perjanjian Baru, ada 5.000 orang pria dengan keluarga, istri, anak, mungkin 10.000 orang. Mereka mau makan bagaimana? Tapi Tuhan buat dari 5 roti dan 2 ikan. Tuhan buat mujizat, terjadi multiplikasi. Akhirnya mereka semua dapat makanan. Itu Allah yang penuh mujizat dan keajaiban. Jadi ikuti jalan-jalan Tuhan. Kalau zaman sekarang ketika uang nggak ada, dana nggak ada, langsung kepikiran dari pikiran sendiri atau nasihat teman-teman, pinjaman online. Itu bukan jalan Tuhan. Ada masalah, persoalan rumah tangga, kesehatan apa, dari saran-saran orang ke orang pinter katanya. Itu bukan jalan Tuhan. Berdoa, cari Tuhan, sabar, pasti ada jalan Tuhan yang ajaib, yang miracle, supranatural. Itu jalan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah ini bukan natural, bukan alami biasa, di atasnya supranatural, Allah yang penuh keajaiban. Allah yang luar biasa. Jadi terus berdoa, kita mulai dari tiang keluarga, mendoain keluarga, lalu meningkat lagi, doain kota di mana kita tinggal ya. Ini kan masuk Jakarta apa? Masih Jakarta ya. Jadi dari kita tinggal apa di Jakarta apa di Tangerang, ya doakan kota kita supaya terjadi keamanan, tentram, damai. Kalau di Alkitab contoh di Perjanjian Lama, kota Sodom itu Tuhan negosiasi kan, nego Abraham dengan Tuhan. Ada nggak 50 orang benar aja yang percaya Tuhan, 50 orang benar, kota itu tidak akan terjadi pemusnahan atau kekacauan atau kehancuran kan.
Akhirnya nego-nego turun kan 30 sampai 10 orang bener dah. Ada 10 orang yang benar yang berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong kota kami aman tentram. Jangan terjadi kekacauan kehancuran. Nggak ada sampai 10 orang. Didapati cuma 4 orang kan. Lot, istri Lot sama 2 anak perempuan cuma 4 orang. Akhirnya terjadi pemusnahan. Kalau di Alkitab ada juga kota Niniwe yang penduduknya 120.000 orang. Dikabarkan bertaubat. Oh, mereka semua bertaubat. Kota itu tidak jadi dihancurkan. Coba kalau tidak terjadi pertobatan, waduh, nggak ada yang berdoa, nggak ada yang bertaubat gitu, kota Niniwe juga dihancurkan itu. Tapi hanya tidak jadi kan? Karena mereka berseru berdoa, tingkah laku kan Tuhan lihat. Oh, mereka pada bertobat. Jadi ada orang-orang yang berdoa bertobat. Ya kalau Indonesia penduduknya 280 juta sampai 300 juta ya. Atau kota Jakarta dulu lah, Jakarta sekitar 10 juta orang. 10 juta orang kalau 10%-nya 1 juta orang berdoa ya untuk sebagai penjaga kota Jakarta. Ya, bagus kalau banyak berdoa 80%, jadi 8 juta orang. Makanya kotanya tentram, aman, damai kan. Jadi harus berdiri berdoa bagi kota di mana kita tinggal kan. Jadi ada yang diserukan di hadapan Tuhan, ada yang berseru-seru, oh minta pembelaan, minta dijaga. Nah ini kisah tadi sedikit ya tentang Lot. Lot kan punya paman Abraham ya. Kita juga yang sudah baca Alkitab tahu lah. Lot ikut Abraham kan diberkati juga, banyak kambing domba. Abraham juga banyak kambing domba, punya pegawai-pegawai kan. Satu saat kan kita ketahui bersama yang sudah tahu baca Alkitab, mereka bertengkar kan, pegawai-pegawainya Abraham dan pegawai Lot bertengkar. Akhirnya Abraham ngomong begini, udah pisahkan diri kita lah supaya kita keluarga jangan bertengkar. Kamu ke kiri, saya ke kanan, kamu ke utara, saya selatan. Di Alkitab kita tahu kan akhirnya Lot memilih kan, lihat mana yang bagus menurut pemandangannya tapi belum tentu baik kan. Dia memilih kota Sodom Gomora seperti taman Tuhan, bagus. Ternyata ujungnya dia keluar dari kota Sodom hanya pakai pakaian, semua kotanya Sodom hancur, dia sama dia Lot dengan 2 anaknya aja kan. Coba saat itu Lot bisa nggak ngomong begini, pamanku Abraham jangan suruh saya pisahkan diri. Saya ikut engkau kemanapun engkau pergi, aku ikut. Kan Lot bisa ngomong begitu kan, tetap diberkati kan. Seperti contohnya Ruth di Perjanjian Lama. Naomi juga, ibu mertuanya udah bilang, Ruth kamu pulang dah ke Moab. Udah kamu sama keluarga, saya udah tua nih. Ruth bilang apa? Bu Naomi jangan suruh saya pulang, jangan suruh saya tinggalkan. Kemanapun saya ikut, Tuhanmu, Tuhanku, Allahmu, Allahku. Akhirnya Ruth menikah dengan Boas, tuan kaya raya kan, tuan tanah. Keturunannya itu ada sampai keturunan Raja Daud, keturunannya sampai Mesias, sampai Tuhan Yesus Kristus itu dari keturunan Ruth. Nah, coba Lot waktu itu ngomong ke Abraham begitu. Walaupun disuruh untuk pisahkan diri, tapi dia teguh. Abraham itu seperti apa ya, boleh dibilang pelindung atau mentor istilahnya ya, pembimbing rohani, bapak rohaninya Lot. Jangan suruh saya pergi, pisahkan diri, saya ikut engkau. Selama ini kan saya diberkati juga karena Tuhannya Abraham ya. Saya beri kesempatan saya mendidik pegawai-pegawai Lot, pegawai-pegawai saya untuk bisa akur, damai. Pokoknya ada cara untuk berdamai gitu. Nah itulah jalan-jalan, cara-cara yang buat kita berhasil ya. Nah jadi ya kembali ke pokok tadi, berdoa penting. Lalu skala yang lebih besar itu ke bangsa, menjaga bangsa dan negara Indonesia. Itu satu negara. Kalau pernah dengar berapa tahun yang lalu sampai negara, misalnya satu negara Afghanistan terjadi chaos ya, istilahnya chaos, nah, kerusuhan, keributan. Kenapa? Itu nggak ada pendiri, nggak ada yang berdoa. Jadi kita ini
dari rumah itu doain supaya bangsa Indonesia itu dicintai Tuhan, dijaga, dilindungi, aman, tentram, doain pemerintahan. Itu ada yang berdoa. Ya, generasi demi generasi, generasi tua, generasi muda berdoa bagi mulai dari skala kecil dulu, doain dari kakak, adik, keluarga, lingkungan kota, lingkungan negara, bangsa Indonesia. Nah, kalau udah selevel internasional ya itu udah berbagai negara, melintasi dunia, bumi, melintasi Indonesia. Nah, kita warga negara Indonesia ya berdoalah untuk negara kita juga, Indonesia ini banyak diluputkan. Jadi dari serangan-serangan itu ada perlindungan Tuhan. Kalau udah internasional luar negeri, seperti baru-baru ini di Rusia terjadi gempa berkekuatan 8 skala Richter, itu Tuhan ngutus dari Indonesia utusan berangkat ke Rusia untuk doain. Nah itu jadi perjalanan ke luar negeri itu ada misi Tuhan. Tuhan utus pergi ke negara Rusia, terbang dari Indonesia untuk menahan bencana apa tidak terjadi. Emang di Rusia akhirnya terjadi gempa tapi tidak ada korban jiwa. Ya, jadi dalam pepergian, penerbangan, dinas itu ada misi Tuhan. Mungkin disebutnya mission impossible kali ya, yang tidak mungkin, sulit. Bisa hal-hal bencana itu bisa dibatalkan, tidak terjadi kalau ikuti perintah Tuhan. Karena tidak ada yang berdoa ya begitu. Bisa terjadi keributan, kerusuhan, atau angin badai topan yang melingkar begitu ya, datang ya berdoa, Tuhan apa suruh tengking usir, ini akan lewat. Banjir juga bisa ke kiri atau gempa lahar. Kalau berdoa, satu rumah bisa belok, arah laharnya itu nggak ke rumah itu, bisa berbelok. Itu karena anak-anak Tuhan ada yang berdoa. Jadi pentingnya berdoa ya. Jadi berdoa itu jangan kalau ada bencana baru doain. Ya sebelum kita berjaga-jaga, masalah udah datang atau belum datang ya terus aja kita berdoa. Kalau ada terjadi Tuhan izinkan tapi tetap selamat gitu kan, tidak ada kerugian korban jiwa. Itu pentingnya berdoa. Jadi berdoa itu menjaga kota, menjaga bangsa, negara Indonesia juga ya, berdoa. Selain doa di 1 Tesalonika 5 ayat 18-nya di situ ada kata mengucap syukur. Ya, ucapan syukur ini penting sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada Billy Graham ya, Billy Graham kita udah pernah dengar, seorang penginjil besar mendunia. Dia ngadain KKR di Amsterdam, di Eropa. Nah ini ada seorang wanita yang buta ya. Jadi wanita ini pemenang Olimpiade loncat indah gitu kan, juara loncat indah. Nah satu saat dia meloncat indah, dia di satu danau atau telaga yang dia ngukur kira-kira ini bisa kalau loncat itu, cuma dia salah perhitungan. Akhirnya begitu terjun lompat indah, kebentur kepalanya, syarafnya rusak, mungkin terlalu dangkal, kurang ya, sampai dia mengalami kebutaan. Tapi dari buta itu dia diundang oleh Billy Graham, bisa mengucap syukur kepada Allah, dia menulis buku jadi terkenal. Nah kita orang-orang normal mestinya lihat lah, dia nggak bisa lihat, buta aja bisa mengucap syukur, apalagi kita normal kan, bisa lihat, punya mata, tangan, kaki, bisa bergerak, kita harus lebih mengucap syukur. Ada juga seorang yang duduk di kursi roda, nggak bisa ngapa-ngapain, sarafnya lemah, dia hanya bisa lewat mulutnya melukis, ya melukis, bisa praise the Lord, puji Tuhan. Nah kita yang orang normal kan jadi berkat ya. Nah ini orang kok duduk di kursi roda, nggak bisa ngapa-ngapain, dia kok bisa ngucap syukur, mengatakan Tuhan itu baik. Kita yang normal, banding kita harus lebih lagi ngucap syukur. Ini jadi contoh dalam kekurangan, kelemahan dia bisa ngucap syukur. Nah, kita yang normal harus lebih lagi. Jadi ada juga seorang anak Tuhan yang percaya, yang baru aja tabrakan dibawa ke ICU di rumah sakit. Kalau doa ke Tuhan, Tuhan harus apa? Yang ngucap syukur, Tuhan terima kasih. Kan tidak ngerti ya, baru tabrakan berdarah kok ngucap syukur, terima kasih. Karena di Roma 8 ayat 28
Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Kita nggak mengerti dari awal sampai akhir. Kalau Tuhan bisa lihat ujungnya, bisa lihat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ujungnya bisa. Tapi kalau kita hanya lihat setahun, 2 tahun sekarang, seminggu, udah sebulan, mana bisa lihat ujung. Ya, ada seorang pengusaha kaya juga ditawarin pabrik, ini beli pabrik, wow, dihitung untung bagus, cuan, udah mau beli, udah berminat. Tapi sebelumnya dia datang ke hamba Tuhan, saya mau beli pabrik nih. Hamba Tuhan berdoa kepada Tuhan, jangan dibeli. Jawaban dari Tuhan, jangan dibeli. Loh, kenapa jangan dibeli? Ini pabrik cuan, untung, bagus, menguntungkan. Ini cuan kok, Tuhan bilang jangan dibeli. Akhirnya pengusaha ini memutuskan pabrik itu tetap dibeli. Tahun pertama cuan untung, rame, bisnisnya bagus. Tapi tahun kedua terjadi kebangkrutan. Pengelolanya bawa kabur uang. Orang yang dipercaya bawa kabur uang, bangkrut. Ketemu lagi dengan hamba Tuhan, bener kata kamu ya. Mestinya itu jangan dibeli nih. Udah dibeli, terjadi kebangkrutan. Nah itulah kalau firman Tuhan itu luar biasa. Tuhan tuh pribadi yang ajaib, heran. Lihat dari ujung depan sampai ujung akhirnya itu kelihatan semua. Kalau kita hanya mikir jangka pendek, singkat. Ya. Jadi kita sama-sama belajar sebagai anak Tuhan. Jadi untuk dalam segala perkara, ya, yang kadang kita tuh nggak bisa ngerti karena otak kita sekepal tangan atau istilahnya sebesar bapau ya, nggak ngerti ujungnya tuh gimana, kenapa mesti mengucap syukur. Kalau mengucap syukur itu yang dikehendaki Allah kan, yang dikehendaki Tuhan. Mengucap syukur membuat kita tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, ya kan? Mengandalkan Tuhan, hati kita juga jadi damai sejahtera kan, bawaannya jadi enak gitu. Coba kalau kita mengeluh, bersungut-sungut, jadi kitanya sendiri juga tidak tenang kan, tidak tentram. Jadi kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi 2 hal itu aja yang penting ya, yang terus berdoa dengan roh pengertian. Sekarang kita mengerti, bukan hanya sekedar berdoa, tujuannya apa, ada gunanya, ada manfaatnya, penting harus dilakukan untuk membela kepentingan pihak lain. Gak hanya kita aja kan, artinya doa syafaat, doa untuk pihak lain. Jadi selain untuk kita juga untuk kota, bangsa, untuk keluarga, itu doa pihak lain. Dan ingat selalu, kadang kita suka lupa nih mengucap syukur, memandang tuh seperti Tuhan melihat hal yang baik. Ucapkan syukur, terima kasih, walaupun tidak mengerti atau tidak dipahami, kok keadaan begini kita mengucap syukur. Contoh aja yang mudah, misalnya kita sakit, kenapa kita mengucap syukur walaupun keadaan sakit? Ini lagi sakit nih, kok mengucap syukur gitu. Kadang tidak mengerti kan. Satu, membuat kita itu dengan sakit itu kita bergantung pada Tuhan, gak ngandung kekuatan sendiri. Kedua, membuat kita tuh naik level, naik tingkat. Kalau senang mengucap syukur ya bisa, semua orang juga bisa, lagi senang gak ada masalah, problem. Tapi ketika lagi sakit, bisakah kita mengucap syukur? Tuhan maunya kan sehat, sakit, susah, senang, apakah ada apa-apa mengucap syukur dalam segala perkara. Hati Tuhan disenangkan dengan ucapan syukur. Tapi kalau ngomel-ngomel ngeluh, Tuhan juga tidak suka ya. Seperti kita orang tua punya anak, punya saudara, ucapkan ucapan syukur yang baik, jangan banyak komplain ngeluh. Percaya bahwa semua permasalahan bisa diatasi ya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur, Engkau baik. Ajari kami terus firman-Mu, beri lagi kami ketekunan, kesetiaan dalam hal berdoa, serta kami mau mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan yang baik. Terpuji nama Yesus Kristus, Allah yang dipuji ditinggikan. Dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, haleluya, amin.